Di tengah gemerlap lampu kristal di sebuah ila mewah di tepi pantai Seminyak, Bali, Rama berdiri di samping Dimas dengan tangan yang saling genggam erat. Sorak-sorai ucapan selamat dari teman-teman dekat mereka seketika teredam oleh suara keras dari kerabat Rama yang datang dari Surabaya. Dia cuma penambang emas. Menikah dengan miliarder seperti Dimas pasti karena uangnya saja. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk dada Rama. Wajahnya memucat, tangannya yang digenggam Dimas mulai berkeringat dingin. Bagaimana mungkin hari yang seharusnya menjadi momen paling bahagia dalam hidupnya berubah menjadi mimpi buruk seperti ini? Dimas, pria 35 tahun yang memiliki perusahaan teknologi bernilai miliaran rupiah di Jakarta, menoleh padanya dengan mata penuh kekhawatiran. Jangan dengarkan mereka, Rama. Ini hari kita, bisiknya lembut, tapi Rama bisa melihat ketegangan di rahang Dimas. Upacara komitmen mereka memang sederhana, karena di Indonesia, pernikahan sesama jenis belum diakui secara hukum. Tapi bagi Rama dan Dimas, ini adalah janji seumur hidup yang mereka buat di hadapan Tuhan dan orang-orang tercinta. Rama, 28 tahun, berasal dari keluarga sederhana di Surabaya. Ayahnya, Pak Surya, seorang pensiunan pegawai negeri yang kini sakit-sakitan, dan ibunya penjual kain batik di pasar tradisional. Mereka hidup dari gaji kecil, jauh dari dunia mewah Dimas yang bisa bepergian ke Eropa setiap tahun. Mereka bertemu 2 tahun lalu di sebuah acara amal di Jakarta. Rama saat itu bekerja sebagai desainer grafis di sebuah perusahaan kecil, dan Dimas adalah sponsor utama. Percakapan pertama mereka tentang seni dan kehidupan di kota besar membuat mereka merasa terhubung. Rama yang selama ini menyembunyikan orientasinya karena takut ditolak keluarga dan masyarakat, menemukan di Dimas seorang teman yang mengerti perjuangannya. Aku juga pernah merasa sendirian di dunia ini, kata Dimas saat itu, dan sejak itu hubungan mereka berkembang secara rahasia. Dengan hati-hati mereka menjalani hubungan. Pertemuan di kai tersembunyi di kawasan Kemang, liburan akhir pekan ke gunung di Bogor, dan telepon malam hari yang panjang penuh cerita. Tekanan dari masyarakat Indonesia yang masih konservatif membuat mereka selalu waspada. Keluarga Dimas, yang berasal dari keluarga bisnis besar, sudah mengetahui dan menerima dengan syarat tidak diumumkan secara luas untuk menjaga reputasi perusahaan. Tapi keluarga Rama, ayahnya sering berbicara tentang pentingnya menikah dengan perempuan untuk melanjutkan keturunan, membuat Rama merasa bersalah setiap kali memikirkan kebenaran. Akhirnya, setelah banyak pertimbangan dan diskusi panjang malam-malam, mereka memutuskan untuk mengadakan upacara komitmen ini di Bali, jauh dari mata tetangga di Surabaya dan Jakarta. Ini akan menjadi awal baru bagi kita, kata Dimas saat merencanakan, sambil memegang bahu Rama dengan lembut. Tapi sekarang, saat keluarga Rama datang dengan tiket yang sudah dibayar Dimas sendiri, semuanya berubah. Setelah upacara, saat resepsi makan malam di teras ila yang menghadap laut, bisik-bisik semakin terdengar jelas. Paman Rama, Pak Tony, menggelengkan kepala sambil menatap Dimas yang sedang berbicara dengan teman-temannya tentang bisnis. Lihat tuh, anak Pak Surya. Dari kecil biasa saja, tiba-tiba nikah sama orang kaya. Pasti ada maunya, katanya pada istri. Kakak ipar Rama, Sinta, bahkan lebih rontal. Kamu harus pikirkan, Rama. Dimas itu punya segalanya. Kamu, apa yang kamu punya selain wajah tampanmu dan pekerjaan kecil di kantor? Rama mencoba menjawab dengan tenang sambil memegang gelas air mineral. Ini cinta, Kak. Bukan uang. Aku mencintai Dimas karena dia yang membuat aku merasa hidup lagi.
Tapi dalam hati ia meragukan dirinya sendiri. Apakah ada bagian kecil dari dirinya yang merasa lega karena dengan Dimas, ia tidak perlu lagi khawatir soal tagihan rumah atau biaya pengobatan ayahnya yang semakin mahal. Tekanan itu membuatnya sulit tidur malam itu. Keesokan harinya, mereka kembali ke Jakarta dengan pesawat pribadi Dimas. Dimas mencoba menghibur dengan membawa Rama ke restoran Italia Aurit mereka di kawasan Stm. Kita akan buktikan pada dunia bahwa cinta kita tulus, katanya sambil memegang tangan Rama di bawah meja, jarinya mengusap punggung tangan Rama dengan lembut. Rama tersenyum, tapi pikirannya melayang ke ayahnya yang sakit di Surabaya. 2 minggu kemudian, telepon dari ibu datang di tengah malam. Suaranya bergetar penuh air mata. Rama, ayahmu dia sudah tiada. Serangan jantung tadi malam saat sholat maghrib. Dunia Rama runtuh seketika. Ia terbang ke Surabaya bersama Dimas, yang bersikeras ikut meski Rama bilang tidak perlu karena takut tambah gosip. Pemakaman di kampung halaman penuh dengan kerabat dan tetangga yang datang dari pagi hingga sore. Di antara tangis dan doa, Rama mendengar bisik-bisik lagi yang lebih tajam. Kasihan Pak Surya, anaknya Gai, nikah sama cowok kaya. Pasti karena itu ayahnya stres dan cepat pergi. Rama duduk di samping makam ayah dengan hati hancur. Angin sore Surabaya membawa aroma tanah basah setelah hujan. Setelah pemakaman selesai dan kerumunan pulang, saat membersihkan kamar ayah yang sederhana dengan dinding penuh foto keluarga lama, Rama menemukan sebuah buku harian tebal berwarna coklat tua di laci meja belajar ayah yang sudah usang. Sampulnya bertuliskan dengan tinta hitam yang rapi, untuk Rama, anakku yang paling aku sayang. Baca ketika kamu merasa tersesat di jalan hidupmu. Dengan tangan gemetar, Rama membuka halaman pertama. Tulisan tangan ayah yang rapi dan miring sedikit karena usia. Rama, jika kamu membaca ini, berarti aku sudah tidak ada di sampingmu. Ada banyak hal yang tidak pernah aku ceritakan padamu. Tentang hidup, tentang cinta, dan tentang diriku sendiri yang selama ini aku sembunyikan. Rama duduk di lantai kayu yang dingin, air mata jatuh ke kertas kuning tua. Ini baru awal dari perjalanan yang akan mengubah segalanya dalam hidupnya, tapi saat itu ia belum tahu betapa besar rahasianya. Keesokan paginya di rumah lama Surabaya, Rama duduk sendirian di ruang tamu sambil memegang buku harian itu di pangkuannya. Ibu sudah kembali ke pasar untuk menjual batik seperti biasa, meski matanya masih sembab. Dimas kembali ke Jakarta karena ada rapat penting di perusahaannya, tapi ia janji akan datang lagi akhir pekan ini. Aku tidak mau kamu sendirian terlalu lama, katanya saat berpisah di bandara, memeluk Rama erat di pelukan yang hangat dan penuh perlindungan. Rama membuka halaman kedua buku harian. Ayah menulis tentang masa mudanya di tahun 1880-an saat ia masih kuliah di Universitas Airlangga. Aku pernah merasa berbeda, Rama. Aku menyukai seorang teman laki-laki di asrama, namanya Pak Hadi. Kami sering belajar bersama sampai larut, berbagi cerita tentang mimpi. Tapi di aman itu hal seperti itu tidak boleh dicapkan. Aku memilih menikah dengan ibumu karena tekanan keluarga, karena adat, karena agama. Rama terkejut, tangannya gemetar. Ayah yang selalu tegas tentang laki-laki harus seperti ini, seperti itu ternyata menyimpan rahasia besar. Ia melanjutkan membaca, halaman demi halaman penuh dengan cerita tentang perjuangan ayah membesarkan keluarga, tentang pekerjaannya sebagai guru yang gaji kecil tapi penuh dedikasi. Di antara itu ada catatan tentang pertemuan dengan keluarga Dimas bertahun lalu.
Hari ini aku bertemu dengan ayah Dimas di acara reni sekolah. Anaknya, Dimas kecil, sangat pintar. Aku memberinya buku pelajaran gratis karena keluarga mereka sedang kesulitan setelah pabrik tutup. Semoga suatu hari anakku bertemu dengan anaknya, dan mereka saling melengkapi. Rama berhenti membaca, hatinya berdegup kencang. Apakah ini kebetulan? Ia ingat bagaimana Dimas pernah cerita bahwa ayahnya dulu dibantu seorang guru baik hati yang memberi pinjaman kecil tanpa bunga untuk memulai bisnis pertama. Apakah itu ayah Rama? Tekanan dari kerabat semakin terasa. Kakak Rama, Rina, datang dari Malang dan langsung menegur. Kamu harus berhenti dengan gaya hidup ini, Rama. Lihat apa yang terjadi pada ayah. Dia stres karena kamu. Sekarang kamu tinggal dengan Dimas di Jakarta, hidup mewah, tapi apa kata orang? Rama mencoba menjelaskan, Kak, ini bukan tentang uang. Dimas mencintaiku apa adanya, dan aku juga mencintainya. Tapi Rina hanya menggeleng. Kamu dituduh penambang emas di mana-mana, bahkan di grup keluarga Wa. Foto pernikahan kalian sudah beredar di media sosial, orang bilang kamu sengaja cari yang kaya. Rama merasa dunianya sempit. Di kantor di Jakarta, rekan kerja juga mulai berbisik. Bosnya memang mendukung, tapi beberapa karyawan muda menatapnya aneh. Rama pulang ke apartemen mewah Dimas di kawasan Sudirman, tempat dengan pemandangan kota yang indah. Dimas menyambutnya dengan masakan rumah sederhana yang ia pesan khusus. Aku tahu kamu capek. Mari kita makan bersama, bicara tentang apa saja. Malam itu mereka duduk di balkon, angin malam Jakarta yang panas bercampur bau knalpot. Rama menceritakan tentang buku harian yang baru dibaca sedikit. Ayah pernah kenal ayahmu, Dimas. Dia membantu keluargamu dulu. Dimas terkejut, matanya melebar. Benarkah? Ayahku sering cerita tentang seorang guru yang menyelamatkan bisnis kami saat bangkrut. Tanpa itu mungkin aku tidak akan bisa kuliah di luar negeri. Mereka berpelukan lama, tanpa kata, hanya merasakan kehangatan satu sama lain. Tapi keesokan harinya, berita di media online semakin liar. Judul desainer Grace nikahi miliarder Tech, benarkah cinta atau cuma uang menyebar cepat? Rama merasa seperti sedang tenggelam. Ia mulai ragu dengan dirinya sendiri. Apakah ia benar-benar layak di samping Dimas? Tekanan itu membuatnya sering menangis sendirian di kamar mandi. Dimas memperhatikan, tapi ia tidak memaksa. Ambil waktu yang kamu butuh, sayang. Aku di sini untukmu. Rama kembali ke Surabaya untuk membersihkan barang ayah, dan di sana ia membaca lebih banyak halaman buku harian. Ayah menulis tentang perasaannya yang terpendam, tentang bagaimana ia mengorbankan kebahagiaan pribadi demi keluarga. Jangan lakukan seperti aku, Rama. Jika kamu menemukan cinta sejati, peganglah erat, meski dunia menentang. Kata-kata itu seperti obat untuk luka Rama. Tapi saat ia kembali ke Jakarta, sebuah pesan dari teman lama datang, Rama, hati-hati. Ada yang bilang kamu sengaja dekat dengan Dimas karena tahu dia kaya dari awal. Rama merasa dikhianati. Ia menutup diri, jarang bicara dengan Dimas selama beberapa hari. Konflik mulai meningkat, dan Rama bertanya-tanya apakah cinta mereka cukup kuat menghadapi semua ini. Di kantor kecil di kawasan Senayan, Rama duduk di depan layar komputer tapi pikirannya melayang jauh. Proyek desain logo yang seharusnya selesai kemarin tertunda karena ia tidak bisa konsentrasi. Rekan kerjanya, Andi, yang tahu rahasianya, mendekat pelan. Bro, kamu baik-baik saja?
Gosip di grup chat kantor lagi ramai tentang pernikahanmu. Ada yang bilang kamu beruntung banget, tapi ada juga yang iri dan tuduh macam-macam. Rama menghela napas panjang, memijat pelipisnya yang sakit. Aku capek, Andi. Setiap hari harus buktikan bahwa aku bukan penambang emas. Dimas memberiku segalanya, tapi aku takut orang bilang aku memanfaatkannya. Pulang kerja, lalu lintas Jakarta yang macet membuat perjalanan ke apartemen terasa lebih lama. Dilit, tetangga satu lantai menatapnya aneh setelah melihat berita di ponsel. Rama merasa seperti buronan di kota sendiri. Di rumah, Dimas sudah menunggu dengan makanan tak keawai dari restoran Thailand Aurit Rama. Aku tahu kamu suka tom yum. Mari kita makan sambil nonton film lama. Mereka duduk di sofa empuk, bahu bersentuhan, tapi Rama tetap diam malam itu. Ia membuka buku harian lagi di kamar tidur yang gelap, hanya diterangi lampu meja kecil. Ayah menulis tentang hari-hari sulit saat Rama kecil. Aku melihat kamu tumbuh menjadi anak baik, tapi aku tahu ada sesuatu yang berbeda dalam dirimu. Aku takut, Rama. Takut kamu akan menderita seperti aku dulu, menyembunyikan siapa diri kita sebenarnya. Rama menangis pelan, air matanya membasahi halaman. Ia ingat masa kecil di Surabaya, saat ayah mengajarinya naik sepeda di halaman rumah sederhana, saat ibu memasak nasi goreng untuk makan malam keluarga. Semua terasa jauh sekarang. Keesokan harinya, Dimas mengajak Rama ke kantornya untuk melihat langsung bagaimana bisnis berjalan. Aku ingin kamu tahu bahwa aku bekerja keras untuk ini semua, bukan warisan semata. Di gedung tinggi dengan pemandangan kota dari lantai 25, Rama melihat karyawan Dimas yang sibuk, meeting demi meeting. Dimas memperkenalkannya sebagai pasangan saya dengan bangga, meski beberapa pegawai tersenyum kaku. Saat makan siang di kantin eksekutif, Dimas cerita lebih detail. Ayahku pernah bilang ada seorang guru yang memberi pinjaman tanpa jaminan saat kami hampir bangkrut. Tanpa itu perusahaan ini tidak akan ada. Rama terdiam, ingat catatan di buku harian. Ia mulai menghubungkan titik-titik. Tapi saat pulang, sebuah email dari keluarga besar datang, undangan rapat keluarga di Surabaya untuk membahas masa depan Rama. Di sana, di rumah besar paman, kerabat berkumpul. Kamu harus cerai atau pisah, Rama. Ini memalukan bagi keluarga, kata paman tertua. Rama berdiri tegak, suaranya bergetar tapi tegas. Aku tidak akan meninggalkan Dimas. Cinta kami nyata. Dimas yang ikut datang berdiri di sampingnya, memegang tangannya di depan semua orang. Saya mencintai Rama bukan karena apa-apa selain dirinya. Dan saya tahu ayah Rama pernah membantu keluarga saya dulu. Kata-kata itu membuat ruangan hening sejenak, tapi prasangka tetap ada. Rama merasa lelah, ia memutuskan untuk tinggal di Surabaya beberapa hari sendirian, mencoba mencari kedamaian di pantai Parangtritis. Di sana, angin laut meniup rambutnya, ia berjalan kaki di pasir sambil memegang buku harian. Membaca lebih dalam, ayah menulis tentang pengorbanan, aku menikah dengan ibumu karena takut, tapi aku selalu berdoa agar anakku bisa hidup bebas. Jika kamu menemukan seseorang seperti Dimas, jangan lepaskan karena uang atau opini orang. Rama merasa ayah sedang berbicara langsung padanya. Saat kembali ke Jakarta, ia dan Dimas bertengkar kecil untuk pertama kalinya. Aku merasa seperti beban bagimu, kata Rama. Dimas memeluknya erat. Kamu adalah kekuatanku, bukan beban. Perlahan mereka saling memakan, tapi krisis identitas Rama semakin dalam.
Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri di depan cermin, siapa aku sebenarnya? Tekanan masyarakat membuatnya hampir menyerah, tapi buku harian menjadi cahaya kecil. Bulan berikutnya berlalu dengan cepat, penuh dengan pertemuan keluarga dan tekanan kerja. Rama memutuskan untuk cuti 2 minggu dan kembali ke Surabaya untuk membaca buku harian secara utuh. Di kamar lama ayah, dengan jendela terbuka menghadap sawah hijau, ia duduk berjam-jam setiap hari. Halaman-halaman semakin dalam. Ayah menulis tentang pertemuannya dengan Ayah Dimas di tahun 1885. Pak Hadi, Ayah Dimas, datang ke rumahku dengan wajah putus asa. Bisnisnya hampir tutup. Aku memberikan tabungan kecilku, kataku ini pinjaman tanpa bunga, bayar kapan saja. Tapi sebenarnya, aku melakukannya karena melihat anaknya Dimas yang kecil, dan aku berharap suatu hari Ramadan Dimas bisa bertemu sebagai teman atau lebih. Rama tersentak. Jadi selama ini, kekayaan Dimas memiliki akar dari pengorbanan ayahnya. Bukan Rama yang menambang, tapi sebaliknya, ayahnya yang telah menanam benihnya bertahun lalu. Ia melanjutkan membaca, air mata mengalir deras. Ayah juga menulis tentang perasaannya sendiri, aku mencintai Pak Hadi lebih dari teman biasa, tapi aku memilih diam demi keluarga. Jangan ulangi kesalahanku, Rama. Hidup terlalu pendek untuk menyesal. Rahasia itu membuat Rama merasa ayahnya ada di sisinya. Ia menelepon Dimas malam itu, suaranya bergetar. Dimas, ayahku yang membantu ayahmu dulu. Bukan aku yang penambang emas, tapi keluargaku yang telah memberi ondasi untuk kesuksesanmu. Dimas terdiam lama di ujung telepon. Aku sudah curiga sejak kamu cerita. Besok aku ke Surabaya, kita baca bersama. Saat Dimas tiba, mereka duduk di teras rumah, membaca buku harian bergantian. Dimas menangis saat membaca bagian tentang ayahnya. Ayahku tidak pernah cerita detailnya. Dia bilang ada malaikat yang menolong kami. Mereka berpelukan lama di bawah langit Surabaya yang berbintang, merasakan ikatan yang lebih dalam dari sebelumnya. Tapi kabar baik itu tidak langsung menyebar. Saat kembali ke Jakarta, sebuah pertemuan keluarga besar diadakan di rumah Dimas. Kerabat Rama datang dengan wajah curiga. Rama membacakan beberapa kutipan dari buku harian di depan semua orang. Ini bukti bahwa ayahku yang membantu keluarga Dimas. Bukan aku yang mencari harta, tapi takdir yang menghubungkan kami. Suasana hening, beberapa kerabat menunduk malu. Tapi Sinta masih keras kepala. Itu dulu, sekarang kamu hidup mewah karena dia. Dimas berdiri, suaranya tegas. Rama adalah pasangan hidupku. Uang bukan alasan, cinta dan sejarah keluarga yang menyatukan kami. Perlahan beberapa anggota keluarga mulai memahami, meski tidak semua. Rama merasa beban di dada mulai ringan. Di kantor, ia menceritakan sebagian cerita pada teman-teman, dan dukungan datang dari yang tak disangka. Tapi krisis belum selesai. Seorang teman lama Rama yang iri menyebarkan rumor baru di media sosial, membuat Rama kembali terpuruk. Ia hampir meninggalkan Dimas, tapi buku harian mengingatkannya pada kekuatan. Jangan lari dari cinta, Rama. Hadapi seperti aku tidak bisa dulu. Mereka pergi ke Bali lagi, ke tempat upacara dulu untuk menyegarkan ingatan. Di pantai, dengan ombak yang tenang, Dimas berlutut. Aku ingin kita resmi, meski hukum belum mendukung. Kamu adalah segalanya bagiku. Rama tersenyum pertama kalinya setelah lama, merasa tumbuh. Perjalanan emosionalnya dari keraguan menjadi penerimaan diri semakin jelas.
Kembali ke rutinitas Jakarta yang padat, Rama mulai merasa lebih kuat. Ia membaca sisa buku harian setiap malam, menemukan pelajaran hidup yang ayah tinggalkan. Cinta bukan tentang status atau uang, tapi tentang keberanian menjadi diri sendiri di tengah badai prasangka. Rama mulai berbagi cerita dengan komunitas kecil di Jakarta melalui pertemuan rahasia di KAI. Banyak yang terinspirasi mengatakan bahwa ceritanya memberi harapan. Dimas mendukung sepenuhnya, bahkan menyumbang untuk kegiatan sosial tanpa publisitas. Tapi konflik datang lagi saat ibu Rama jatuh sakit ringan. Kerabat menyalahkan gaya hidup Rama sebagai penyebab. Rama terbang ke Surabaya sendirian duduk di samping ranjang ibu. "Ma, aku minta maaf jika membuat ayah dan ma sedih." Ibu memegang tangannya lemah. "Ayahmu selalu bangga padamu, nak. Dia cerita padaku tentang buku hariannya sebelum pergi. Dia ingin kamu bahagia." Kata-kata itu seperti angin segar. Saat ibu pulih, Rama membawa ibu ke Jakarta untuk tinggal sementara di apartemen. Ibu bertemu Dimas untuk pertama kalinya setelah pemakaman dan melihat bagaimana Dimas merawat Rama dengan penuh kasih. "Kamu beruntung, Rama," kata ibu suatu malam. Perlahan ibu mulai menerima. Di sisi lain, bisnis Dimas menghadapi masalah karena rumor beberapa klien mundur. Dimas menghadapinya dengan tenang. "Kita hadapi bersama." Rama ikut membantu dengan desain kampanye baru untuk perusahaan, menunjukkan bahwa ia bukan beban. Di buku harian, bagian akhir ayah menulis surat terbuka, "Untuk keluarga dan masyarakat, jangan menilai anakku dari apa yang terlihat. Cinta sejati datang dari hati, bukan dompet." Rama memutuskan untuk membagikan sebagian isi buku harian secara anonim di media sosial, dan responsnya luar biasa. Banyak yang berubah pikiran, komentar positif membanjiri. Rama merasa tumbuh dari pemuda yang ragu menjadi pria yang percaya diri. Mereka pergi ke Yogyakarta untuk liburan, mengunjungi tempat ayah dulu kuliah. Di sana, di bawah pohon beringin besar, Rama dan Dimas berjanji untuk selalu saling dukung. Konflik internal Rama hampir selesai, ia menerima identitasnya sepenuhnya. Tapi puncaknya datang saat rapat keluarga besar lagi, di mana paman tertua meminta maaf secara terbuka setelah membaca salinan buku harian. "Kami salah menilai. Maafkan kami." Rama memeluk Dimas di depan semua, simbol kemenangan atas prasangka. Perjalanan mereka menunjukkan bahwa pengorbanan ayah tidak sia-sia. Tahun berlalu, Rama dan Dimas membangun hidup bersama yang semakin kuat. Rama mendirikan studio desain kecil sendiri dengan dukungan Dimas, tapi ia menolak dana besar agar tetap mandiri. "Aku ingin bukti bahwa aku bisa sendiri," katanya. Bisnis berkembang dan mereka sering membantu komunitas dengan diam-diam, memberikan beasiswa atas nama ayah Rama. Ibu Rama tinggal bersama mereka di Jakarta sebagian waktu dan hubungan keluarga membaik. Kerabat yang dulu menuduh kini datang berkunjung membawa oleh-oleh dari Surabaya. Di Bali, di tempat upacara dulu, mereka mengadakan acara kecil peringatan 5 tahun komitmen dengan teman dan keluarga yang mendukung. Angin laut meniup lembut, Rama memandang Dimas dengan cinta yang sama seperti hari pertama. "Terima kasih atas segalanya," bisiknya. Dimas tersenyum. "Kita saling melengkapi, seperti ayahmu katakan." Buku harian ayah kini disimpan di kotak khusus di rumah, menjadi warisan untuk generasi mendatang. Rama sering membacanya saat merasa lemah, mengingat perjalanan dari tuduhan penambang emas hingga penerimaan penuh.
Ia telah tumbuh dari pemuda yang penuh keraguan menjadi pria yang bangga dengan identitasnya, yang belajar bahwa cinta sejati mengalahkan prasangka. Masyarakat masih banyak yang tidak mengerti, tapi Rama dan Dimas memilih hidup tenang, fokus pada kebahagiaan kecil sehari-hari, sarapan bersama, jalan pagi di taman, dan obrolan malam tentang mimpi. Rahasia buku harian telah membalikan semua denisi, membuktikan bahwa takdir kadang ditulis oleh tangan orang yang sudah pergi. Rama sekarang sering berbicara di forum kecil tentang penerimaan diri, menginspirasi banyak pemuda gay di Indonesia untuk tidak menyerah. Dimas bangga melihat perubahan itu. Di akhir perjalanan emosional ini, Rama berdiri di balkon apartemen, memandang kota Jakarta yang sibuk di bawah cahaya malam. Ia tersenyum, merasa damai. Cinta mereka bukan dongeng, tapi kisah nyata tentang pengorbanan, pengertian, dan keberanian. Apakah prasangka masyarakat selalu benar, atau cinta sejati yang menentukan takdir seseorang? Benar atau salah?